Di tengah gempita dunia yang semakin modern, kita diingatkan akan pentingnya kembali kepada akar nilai-nilai luhur. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menjadi pedoman hidup yang tak lekang oleh waktu. Bagaimana kita bisa mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Mari bersama kita bangun generasi Quran, generasi penerus yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa dan agama. Di taman hati yang subur kita semaih benih iman. Dengan air ayat suci kita sirami jiwa. Generasi Qurani tunas harapan bangsa. Membawa cahaya hidayah menerangi masa depan. Dalam gelapnya zaman, Al-Quran sebagai pelita. Menuntun generasi menuju jalan yang benar. Sahabat jejak Islam yang dirahmati Allah, pada tahun 2010, semangat untuk memberikan pendidikan berkualitas di tanah Sulawesi Utara membara dengan didirikannya Sekolah Islam Terpadu Harapan Bunda Manado. Di bawah kepemimpinan Ustadz Wagiman SEMPD dan timnya yang penuh semangat. Lembaga ini berdiri kokoh di bawah payung Yayasan Albina Manado. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Baik Ustadz boleh menceritakan sedikit terkait dengan sejarah Yayasan Albina dalam mendirikan SIT Harapan Bunda ini. Oke, terima kasih. Jadi Sekolah Islam Terpadu Harapan Bunda Manado ini berada di bawah naungan Yayasan Albina Manado. Itu berdiri tahun 2011, dimulai dari SDIT Harapan Bunda Manado. Unit pertama itu berawal dari 5 orang siswa. Terus tahun kedua naik jadi 2 kelas, sampai dengan sekarang itu dapat jadi 21 kelas, alhamdulillah. Dan sekarang ini kami sudah tidak bisa menerima apa dari masyarakat. Maksudnya di sini masyarakat banyak antusiasnya masuk sekolah di sini. Kami sudah tidak bisa menampung, dan tahun 2014 itu kami bangunlah TKIT Harapan Bunda Manado. Setelah lanjut TKIT, lulus angkatan pertama dari SDIT itu tahun 2017 kalau tidak salah. Orang tua pingin buka SMP IT. Bukalah SMP IT. Lulus angkatan pertama SMP IT, kami buka SMA IT, dan sekarang ini sudah berdiri kokoh gedung tapi masih dalam pembangunan, insya Allah. Bendera pendidikan berkibar pada tanggal 18 Oktober 2010 saat SDIT Harapan Bunda Manado dibangun dengan sederhana namun penuh semangat. Meskipun berbekal awal 5 siswa dan fasilitas yang terbatas, semangat untuk memberikan pendidikan terbaik tak pernah pudar. Yang memotivasi kami ini di sini di Sulawesi Utara di sini, kami itu untuk membangun generasi Qurani. Merupakan visi dari ketua yayasan. Ketua yayasan kami yaitu Pak Wagiman. Melihat kondisi juga di Kota Manado, Sekolah Islam Terpadu itu 2011 itu belum ada. Jadi maka kami itu bangunlah sekolah ini Islam Terpadu, yang artinya bukan hanya ada pelajaran umum, tapi ada pelajaran Qur'annya, ada sholat duhanya, ada bina pribadi islaminya. Jadi anak-anak itu tiap pagi itu mereka dari jam 8 sampai jam 10 itu 2 jam mereka belajar Quran dulu. Belajar tahsin sama tahfiz.
Setelah itu baru mereka belajar mata pelajaran umum. Dan lanjut di jam 1 sampai dengan jam 3 atau setengah 4 mereka lanjutkan dengan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya. Sejak zaman Rasulullah SAW, Al-Quran telah menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam. Generasi sahabat yang mulia adalah bukti nyata bagaimana Al-Quran mampu membentuk karakter manusia seutuhnya. Kami dari TKIT Harapan Bunda Manado ada pembiasaan. Karena kalau TK itu kan dia bukan seperti SD ya, SD, SMP, SMA, tapi mereka hanya pembiasaan. Nah, pembiasaan apa? Pembiasaannya yang Islami. Contohnya sholat duhanya, sholat duha, kemudian berwudu juga itu langsung penerapannya. Kemudian sholat zuhur juga karena kami kalau di sekolah kami pembelajarannya dari jam 8 sampai 13.45. Jadi luar biasa ya kalau anak-anak TK ini kan kami berusaha untuk menjadi guru teladan. Ya, keteladanan itu sendiri memang perlu langsung dipraktekkan, langsung dilihatkan kepada anak-anak. Jadi ketika melihat anak ini harus dibantu, jadi guru itu ketika bicara dengan anak TK tidak bisa dia lebih tinggi dari anak TK, dia harus nunduk sedikit sehingga sejajar dengan anak TK. Jadi kalau ada anak-anak yang mungkin belum terbiasa di rumah untuk berbuat baik, berkata baik, nah kami berusaha untuk berulang-ulang kali untuk mengatakan hal ini baik, hal ini baik, hal ini tidak baik. Seperti itu sehingga memang tidak langsung respon berubah, tidak. Tapi dengan pembiasaan terkadang juga 1 semester itu baru bisa kelihatan gitu ya. Baru kelihatan dan harus diulang dan tidak perlu banyak-banyak yang disampaikan ke anak TK. Hal-hal yang baik itu harus pelan-pelan dan keseringan untuk berbicara dengan baik begitu, diulang-ulang. Membangun generasi Qur'ani adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan umat. Dengan pendidikan yang berbasis Al-Quran dan lingkungan yang kondusif, kita dapat melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Untuk menjaga mutu pendidikan di SDIT Harapan Bunda, kami mengelolanya dengan menggunakan 2 dasar, yaitu yang pertama, kami memiliki kurikulum kekhasan dari Sekolah Islam Terpadu yang bermuara pada jaringan Sekolah Islam Terpadu yang ada di pusat. Yang kedua, kami bermuara kepada Dinas Pendidikan atau kurikulum nasional yang hari ini itu menjadi kurikulum merdeka. Untuk menjaga mutu pendidikan tersebut, kami mengelola secara internal. Yang pertama, mengadakan refleksi dan yang kedua, yaitu evaluasi pembelajaran yang kami adakan di dalam komunitas belajar setiap 1 minggu 1 kali. Untuk menjaga kualitas dari sumber daya manusia, yaitu ya kami ada perekrutan. Begitu kami ada perekrutan yang diprogramkan oleh Yayasan Albina sebagai satuan subnya, yaitu bagian HRD atau bagian SDM. Itu di bagian rekrut, kemudian kami mentraining 3 bulan. Kalau bicara tentang tantangan ya, tantangannya luar biasa karena
mereka adalah anak-anak. Yang di sini menjadi kelebihan kami, bukan tantangan, yaitu bagaimana kami, karena kalau anak SD itu sebenarnya mengelola manajemen emosi ya, dimana kami tidak boleh yang ada yang namanya konsekuensi, baik itu verbal maupun non-verbal. Jadi kami tidak boleh memarahi begitu. Intinya kami coba mengikuti apa yang disampaikan oleh sahabatnya Rasul, yaitu Ali bin Abu Thalib, yaitu didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya kita dulu, itu guru-guru harus pakai rotan, harus pakai kayu, bagian untuk mengancam supaya anak-anaknya tertib. Kalau kita tidak, yaitu dengan caranya apa? Yaitu kita dengan meluaskan hati, dimulai dengan pagi harinya guru-guru, sudah sholat duha, sudah tilawah, sudah zikir pagi. Nah, itu yang kita kelola terlebih dahulu. Kalau hati guru sudah terkelola, insya Allah ketika hatinya baik itu akan turun ke anak-anak. Anak-anak itu akan lebih mudah dikondisikan. Berarti pindah ke sini dari kelas berapa? Dari kelas 4. Dari kelas 4 SD? Iya. Nah, awal pindah di sini itu kelas 4 SD apa yang diajarin? Awal pindah di sini saya diajarin untuk beradaptasi dengan lingkungan. Karena ya bagaimana saya pindah dari kota lain dan saya pindah ke sini pasti kultur budayanya itu berbeda jauh. Jadi saya belajar bahasa baru ditemani dengan Kalila dan Aurora dan banyak teman lainnya. Dan akibatnya sekarang saya sudah bisa bergaul dengan mereka sangat banyak dan saya juga dapat menggunakan bahasa Manado dengan fasih. Oh, oke. Nah, kalau untuk bantuan guru-guru selama berada di sekolah seperti apa? Guru-guru baik aja, terus mereka kasih tahu adab-adab, adab minum, adab Quran. Oke. Kalau yang lain gimana? Sama kalau ada yang kayak mereka ada perselisihan, guru-gurunya sigap gitu loh, kayak langsung mengatasi. Ya, langsung membantu menyelesaikan begitu kalau ada pertikaian antar sesama teman. Nah, kalau untuk konseling sendiri nih ya, kalau untuk curhat sama guru-guru gimana? Sering? Oh, gurunya ini sangat sering ya. Sering kan Kalila? Banyak guru-guru muda yang masih bisa diajak bicara. Iya, motivasinya bagus Ustaz. Iya, jadi kalau curhat sering ke guru? Iya, suportif gurunya. Guru-gurunya suportif. Iya. Oke. Nah, kalau untuk ngaji di sini kan wajib ya? Iya, wajib ngaji ya tiap hari. Nah, ngajinya udah di juz berapa? Kita beragam-ragam tergantung tahsin. Ada yang udah juz sarah, juz. Kalau Aurora juz berapa nih? Juz 28, tapi meroja ada di juz 30 lagi. Sama-sama. Juz 28. Kalau lu berapa? 28, tapi juga sama kayak Aurora. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin.
era digital yang serba cepat ini, di mana nilai-nilai moral semakin terkikis, kita merindukan generasi muda yang kokoh imannya, luhur akhlaknya, dan cerdas intelektualnya. Generasi Qur'ani adalah jawabannya. Mari bersama kita bangun generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sekolah sangat besar ya, salah satunya adalah memberikan keterampilan yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman. Karena di era digitalisasi ini, keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi itu sangat penting. Maka peran besar sekolah adalah memberikan layanan kurikulum yang mencakup program pembelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi, dan juga salah satunya adalah literasi digital, agar kemudian siswa siap menerima menghadapi dunia digitalisasi ini yang terus berubah. Program khusus di SMP IT Harapan Bunda, kami mempunyai MAPEL atau mata pelajaran TIK yang itu wajib dan penting untuk diikuti oleh seluruh siswa. Karena berkaitan dengan menggunakan perangkat komunikasi dan informasi dengan baik. Selain itu kami juga terbiasa menggunakan laptop, gawai, dan kemudian LCD dalam pembelajaran kami. Ada juga untuk menambah keahlian dari seluruh siswa, kami ada ekskul desain grafis supaya siswa terbiasa menggunakan aplikasi dengan berbagai aplikasi, salah satunya mungkin Canva Design dan lain-lain. Itulah kemudian di SMP IT ada program, kami sangat sangat mengapresiasi kemudian ada anak-anak yang semangat dalam mengikuti program itu. Di tengah gempuran budaya asing yang mengglobal, tantangan untuk membentuk generasi Qur'ani semakin kompleks. Namun, di balik tantangan tersebut, tersimpan peluang besar untuk mencetak generasi emas yang akan membawa perubahan positif bagi bangsa dan agama. Kami sudah pernah bekerja sama dengan Balai Bahasa untuk mengikuti uji kompetensi berbahasa Indonesia. Artinya siswa kami tidak juga kami persiapkan kepahaman bahasa Inggrisnya, tapi kepahaman berbahasa Indonesianya. Dan insya Allah tahun ini kami akan bekerja sama kembali untuk melakukan uji kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa-siswa kami yang lain. Sehingga mereka memiliki skor dan itu bisa dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa Indonesia sesuai dengan kemampuan berbahasa Indonesianya mereka. Selain itu, untuk lulusan sendiri, kami bekerja sama dengan bimbingan belajar agar bisa membimbing mereka siap untuk mengikuti ujian kemahiran untuk perguruan tinggi, untuk mendapatkan perguruan tinggi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri, kami secara fisik, secara olahraga, kami mengembangkan kegiatan futsal. Membangun generasi Qur'ani bukan sekedar mengajarkan bacaan Al-Quran, tetapi lebih dari itu. Ini adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga intelektual.
Generasi Qur'ani adalah generasi yang tidak hanya memahami Al-Quran, tapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Membangun generasi Qur'ani, cita-cita yang mulia, menjadikan mereka insan yang berkualitas, berakhlakul karimah, berilmu yang bermanfaat, dan beriman yang kuat dan tak tergoyahkan. Dari nenek moyang kita mewarisi khazanah ilahi, Al-Quran sebagai pedoman hidup yang abadi. Mari kita lestarikan ajaran suci ini untuk generasi ke depan yang lebih dekat dengannya. Dengan memantapkan pondasi iman melalui Al-Quran, kita telah menanamkan benih-benih kebaikan dalam generasi muda. Membangun generasi Qur'ani adalah investasi terbaik untuk masa depan umat. Dengan menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini, kita telah menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan zaman dengan penuh keyakinan dan keteguhan iman.